Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Mengawali pertemuan kita kali ini, ana selalu berharap dan berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, di zaman kita ini muncul banyak keanehan dan keajaiban. Dan keajaiban yang paling mengerikan adalah saat orang membolak-balik dan memutarbalikkan keadaan. Menyerukan tauhid dianggap memecah belah umat, sementara mendorong orang pada kesyirikan dianggap sebagai kelompok yang paling menghargai perbedaan. Menegakkan dakwah sunnah dianggap tak masuk akal pikiran, sementara menerima dusta cerita-cerita kalangan sufi yang sama sekali tak masuk akal sekalipun dianggap bagian penghormatan terhadap karomah para wali Allah dan sebagainya. Maka untuk menjawab dan sebagai respon atas fenomena yang semacam ini, izinkan ana akan membawa sebuah puisi yang ana beri judul Masuk Akal Enggak Sih? Ana akan segera mulai. Masuk akal enggak sih? Kalian yang sangat getol mempertahankan kesyirikan, keris, kemenyan, jimat, dan simbol-simbol penyekutuan terhadap Tuhan. Terus kalian bela mati-matian atas nama ini adalah budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Sementara saat kami mencegah ini semua dengan mengatakan tutuplah pintu menuju kesyirikan, tamengi umat dengan tauhid dan keimanan, justru kalian katakan kami adalah Salafi Wahabi keras hati yang tak menghargai kemajemukan. Masuk akal enggak sih? Kalian yang ngotot mengajarkan pemujaan pada kuburan atas nama ngalap berkah pada makam Waliur Rahman. Dalih makam keramat sebenarnya menjadi sumber keuangan yang menggiurkan bagi kalian. Saat kami mengingatkan, ini kesyirikan yang dapat menghancurkan amalan, justru kalian katakan kami adalah Salafi Wahabi yang tak menghormati leluhur zaman. Masuk akal enggak sih? Kalian yang tak lelah menjual khurafat rendahan atas nama ini adalah kisah wali Allah pilihan. Kalian sampai berani membuat kisah penuh kedustaan atas nama cinta pada Habibur Rahman. Kalian bahkan tega ceritakan ada wali yang mampu menghidupkan nyawa yang telah mati dalam suratan Tuhan. Tapi kalian percayai ini semua dan kalian anggap ini adalah karomah kekasih Allah yang menakjubkan. Saat kami mengingkari bahwa ini adalah kisah dusta yang tak layak disampaikan, ini adalah ajaran yang bisa mengeruntuhkan ketauhidan, justru kalian katakan
Kami adalah Salafi Wahabi, gersang iman, pengingkar karomah Auliyaur Rahman. Masuk akal enggak sih? Kalian yang biasa menjual jimat dan raja atas nama doa kiai yang layak didapatkan. Ludah dan semburan syekh kalian seakan begitu suci nan pasti mengandung keberkahan. Kalian tak malu seakan menyatakan diri kalian begitu dekat posisinya pada Tuhan. Orang awam pada akhirnya menjadi korban kerusakan akidah dan rusak perekonomian. Sementara kami yang selalu mengingatkan, jaga tauhid, jauhi kesyirikan. Jangan tertipu dengan dukun berkedok keulamaan yang ujungnya mengeruk harta kekayaan. Kalian justru sebut kami Salafi Wahabi yang meremehkan para Habibur Rahman. Masuk akal enggak sih? Kalian yang mendoktrin murid kalian agar sang guru diposisikan sebagai nabi maksum yang tak mungkin melakukan kesalahan. Tak boleh ditanya, apalagi disalahkan. Murid inginnya kalian jadikan robot yang tunduk patuh, bak kerbau yang asal makan. Sementara kami yang mengajak kritis menanyakan dalil, hujah, dan alasan, memaksimalkan akal sehat yang Allah berikan. Justru kalian sebut kami Salafi Wahabi yang pada para ulama bersikap tidak sopan. Masuk akal enggak sih? Kalian yang menanamkan fanatisme ekstrim pada kelompok dan syekh-syekh kalian. Kalian yang sering mengatakan bersama kami surga sebuah keniscayaan. Kalian yang membuai umat dengan baiat batil pada mursyid dan thariqah jadi-jadian. Lalu kalian imini itu semua dengan menjamin surga nan menawan. Anehnya, saat kami ingatkan, perbuatan tersebut adalah pembodohan. Perbuatan tersebut adalah fanatisme yang membahayakan. Perbuatan tersebut adalah bid'ah yang menyesatkan. Kalian justru katakan, kami adalah Salafi Wahabi, pengkapling surga dan mudah mengkafirkan. Masuk akal enggak sih? Kalian yang paling sering memonopoli kebenaran, yang tak sejalan dengan kalian, maka kalian katakan bukan ahlus sunnah yang berada dalam jalan keselamatan. Namun justru kalian katakan, kami adalah gerombolan Salafi Wahabi takfiri yang hanya ingin menang sendiri, gampang menyalahkan pemonopoli kebenaran. Masuk akal enggak sih? Kalian yang paling sering membubarkan kajian yang tak sejalan dengan selera kalian. Kalian provokasi orang awam dengan bermodal otot dan unjuk kekuatan, jika perlu dengan pentungan. Namun selalu Salafi Wahabi yang kalian fitnah dakwahnya sebagai cenderung pada kekerasan. Kalian katakan Salafi Wahabi kaum yang paling tidak toleran.
Masuk akal enggak sih? Kalian yang menyebarkan bid'ah di setiap kesempatan. Kalian bilang itu bid'ah hasanah untuk mencapai ridho Tuhan. Kalian tuntut semua orang agar setuju dengan amalan kalian. Seakan telah ada jaminan semua amalan kalian selalu benar, tak tersalahkan. Lantas kalian katakan pada kami yang tak sependapat dengan kalian bahwa kami adalah Salafi Wahabi, golongan yang suka membid'ahkan, golongan yang tak menghargai perbedaan. Seakan-akan kalian ingin menyatakan, biarkan kami setiap hari memproduksi ibadah buatan. Biarkan kami bebas menamakan ini bid'ah hasanah yang bagus untuk diamalkan. Dan ingat, jangan sekali-kali kalian Salafi Wahabi membid'ahkan. Sebab kamilah pemegang fatwa akhir zaman. Masuk akal enggak sih? Kalian setiap hari memproduksi sholawat buatan. Bahkan kalian berani katakan fadilah bikinan syekh kalian, pahalanya nyaris mengalahkan sholawat dari sang Nabi akhir zaman. Lalu kalian ijazahkan pada murid kalian dengan qabiltu sebagai jawaban meyakinkan. Anehnya, kami yang mencukupkan diri dengan hanya bersolawat sesuai yang Nabi ajarkan, sebagaimana yang diamalkan salafus solih teladan, justru kalian katakan kami adalah Salafi Wahabi, kaum anti solawatan. Masuk akal enggak sih? Kalian yang paling berani mentakwil sifat Allah Ar-Rahman dengan sembarangan saat tak sesuai dengan ajaran leluhur kalian, walau harus berujung pada pengingkaran ratusan ayat Quran. Namun saat kami menerima apa adanya tanpa takwil batil yang dikhawatirkan berujung pada pengingkaran sifatur Rahman, justru kalian tuduh kami sebagai Salafi Wahabi tekstual mujassimah yang menyekutukan Tuhan. Masuk akal enggak sih? Syiah, Sufi, kebatinan, dan berbagai kelompok yang menyimpang lainnya, kalian ucapkan ahlan wa sahlan. Kalian jadikan itu seakan kawan seperjuangan. Bahkan jika perlu, ajaran mereka kalian adopsikan. Sementara saat kami tegas menolak setiap yang menyimpang dari kebenaran, kalian katakan kami adalah Salafi Wahabi, kaum yang kaku anti kebinekaan. Masuk akal enggak sih? Mereka yang melakukan pengeboman, mereka yang melakukan demonstrasi brutal di jalanan, mereka yang biasa memprovokasi umat berbuat kericuan. Sementara kami yang menyatakan jangankan pengeboman, demonstrasi saja itu adalah kedurhakaan pada aturan Tuhan. Tapi kalian anehnya tetap katakan
Kami adalah Salafi Wahabi, ekstremis sejati anti NKRI, anti kedamaian. Masuk akal enggak sih? Sunnah Nabi yang sahih lagi pasti sering kalian tinggalkan. Sementara yang subhat kalian jadikan keutamaan. Kalian tolak sunnah dengan akal pikiran. Sementara kejahilan justru kalian jadikan patokan kebenaran. Namun saat sunnah Nabi kami jalankan. Masuk akal enggak sih? Itu komentar kalian. Celana cingkrang kalian katakan Salafi Wahabi, kaum takut kebanjiran. Cadar dan baju gamis besar kalian katakan sebagai kemah yang berjalan. Masuk akal enggak sih? Rahib, pendeta, kalian peluk mesra, penuh persahabatan. Pura gereja, kalian jaga jika perlu dengan nyawa sebagai taruhan. Tapi saat ada yang hanya karena tak setuju dengan amalan kalian, walau sama masuk dalam kelompok barisan kaum beriman, maka pentungan dan jika perlu pedang pun kalian arahkan. Masjid jika perlu dihancurkan. Dan kalian katakan, ini Salafi Wahabi suka perpecahan. Maka kini kami nyatakan, akrobat dan pemutarbalikan fakta yang selama ini kalian lakukan hanya karena marah dan dengkinya kalian melihat pesatnya dakwah salaf yang penuh keberkahan. Hanya karena kalian makin merasa ditinggalkan oleh umat yang semakin cerdas, tercerahkan. Hingga dada kalian dipenuhi amarah setan yang tak tertahankan. Kalian lalu lakukan fitnah murahan agar dakwah penuh berkah ini terasingkan. Kami katakan, demi Allah, kebenaran pastikan selalu Allah menangkan. Kebatilan pasti Allah hancurkan. Kesyirikan dan bid'ah pada akhirnya akan Allah tenggelamkan. Tauhid dan sunnah akan Allah tegakkan. Maka langkah kami akan terus kami gulirkan dalam membela tauhid dan sunnah tanpa peduli resiko yang akan kami dapatkan. Selagi keriduan semoga selalu Allah limpahkan. Kami akan terus teriakan tanpa ada keraguan. Tauhid harus ditegakkan. Sunnah harus dihidupkan. Kesyirikan harus dihancurkan. Kebid'ahan harus di bumi hanguskan. Ridho dan tidak ridhonya kalian sama sekali takkan kami pertimbangkan selagi sunnah Nabi yang kami jadikan acuan. Di sisinya lah segala pembalasan. Kezaliman pasti berujung kebinasaan. Maka biarlah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kami akan hadapi insya Allah dengan penuh kesabaran. Kami serahkan urusannya pada Dia Zat yang Maha menentukan. Di tangannya lah segala urusan. Allahul Musta'an.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.